Di sini membahas mengenai mie gulung sosis ya. Ya, oke, silakan. Ya, di situ saja nggak apa-apa. Mau berdiri dong. Presentasi saja sekaligus Anda melatih komunikasi Anda. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal yang saya bikin sendiri. Baik, proposal yang saya bikin judulnya itu mie gulung sosis, yaitu cita rasa mie Indonesia. Ownernya sendiri saya sendiri. Nama perusahaannya mie gulung sosis, bidang usahanya industri, jenis produk bisa juga frozen dan gorengan. Proposal usaha mie gulung sosis ini saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Termakan dan ringan atau cemilan kekinian yang semakin berkembang dari dinikmati berbagai kalangan, terutama anak muda dan pelajar. Nah, tentu saya memiliki proposal bisnis ini mie gulung sosis usahanya karena saya pikir anak-anak ataupun pelajar zaman sekarang lebih suka ngemil, lebih suka makan yang goreng-goreng, asin sama pedas. Nah, tujuan usaha saya yaitu menyediakan cemilan enak, murah dan kekinian. Terus yang kedua, menjadi usaha mandiri yang menghasilkan keuntungan yang lumayan. Yang ketiga, menyerap tenaga kerja lokal jika misalnya usaha saya ini sudah berkembang lebih baik lagi. Dan yang keempat, memberikan alternatif makanan ringan yang praktis dan higienis. Dan yang ke bagian C-nya yaitu deskripsi usaha. Nama usahanya mie gulung sosis atau bisa juga dikatakan gulungin aja nih ya. Jenis produknya mie gulung sosis original, sosis pedas, keju, dan sosis mozzarella. Lokasi usaha Jalan Subabat, Kota Cimahi, Utara. Nah, terus sumber daya manusia ini tenaga kerjanya masih belum ada dikarenakan usaha ini masih milik sendiri. Dan usaha saya ini juga dibantu sama keluarga. Dan yang ketiga, material atau bahan baku yang digunakan yaitu mie instan yang tanpa bumbu. Itu ada biasanya seperti bumbu darah dan masih ada lain sebagainya, yaitu sosis ayam, terus telur, tepung, minyak goreng, dan toppingnya saus keju sama cabai bumbu. Dan yang ketiga, metode atau cara pembuatannya. Yang pertama, proses pembuatannya yaitu rebus mie instan, terus ditiriskan. Kedua, tusuk sosis menggunakan tusuk sate. Dan yang ketiga, gulung mie pada sosis hingga menutupi seluruh permukaan sosis. Dan yang keempat, celupkan ke dalam adonan telur. Terus yang kelima, boleh goreng hingga kuning kemasan. Yang keenam, kemudian dengan topik sesuai pesanan dari customer. Nah, analisis keuangannya ini cuma estimasi biaya produksi per hari. Saya belum menghitung bulan atau minggunya. Nah, sedangkan biaya instan per porsinya 2.000 ya. Jadi terus sosis per porsinya juga 3.000, telur per porsi 1.000, minyak goreng per porsinya kita taruh 500 aja. Terus tepung bumbu 300, kemasan 1.000, listrik atau gasnya digunakan 1.000 aja ketika dijual ke bisnis. Nah, jadi total pengeluaran saya dalam per hari bisa mencapai 30.000 lebih. Nah, mesin yang digunakan seperti kompor gas, wajan, penjepit makanan, baskom atau pisau, dan meja booth. Nah, pasar dan strategi pemasarannya adalah target pasar saya adalah 1, pelajar dan mahasiswa, kedua, anak-anak dan remaja, dan yang ketiga yaitu pekerja kantor yang butuh cemilan praktis dan mudah untuk dibuat. Dan yang strategi pemasarannya adalah penjualan offline atau di booth atau di kaki lima, tapi saya masih belum menyediakan secara GrabFood-nya atau secara pemesanan online. Promosi bisa melalui media WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Nah, dan yang bagian A-nya adalah analisis SWOT. Kekuatannya itu makanan yang begini banyak diminati, harganya yang terjangkau. Terus kelemahan produk saya ini adalah ketergantungan pada bahan baku yang harus selalu tersedia, persaingan dengan produk yang sejenis. Tentu mie gulung sosis ini bukan hanya sekarang yang adanya, tetapi mungkin ada usaha-usaha sebelum saya yang
membuat gulung sosis ini. Terus yang ketiga adalah peluang. Tren makanan kekinian yang terus berkembang, kemungkinan untuk melakukan ekspektasi atau membuka cabang. Dan yang ketiga, potensi untuk bekerja sama dengan berbagai platform online. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman dalam bisnis saya ini adalah persaingan dengan produsen jenis yang lebih besar atau ternama. Mungkin ada yang produk semacam ini lebih terkenal lagi daripada yang baru saya buat ini. Terus kedua, perubahan harga bahan baku yang tidak terduga. Karena kan kita tidak tahu ya, sosis harganya kadang 13.000 per bungkus, ada kadang juga naik menjadi 19.000. Nah, dan yang terakhir adalah penutup. Proposal ini disusun sebagai rencana awal untuk membuka dengan modal kecil, namun prospek yang cukup menjanjikan. Saya yakin dengan strategi yang tepat dan kualitas produk yang terjaga, usaha ini akan memberikan keuntungan yang berlanjutan terhadap saya sendiri. Baik, duduk kembali Risna. Terima kasih untuk presentasinya. Yang perlu saya tanggapi di sini adalah di dalam proposal bisnis Anda tidak menyebutkan sebagaimana yang Anda terangkan tadi. Salah satu unsur dari promosi yang dilakukan adalah produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Kalau misalnya produk Anda jasa, kebetulan produk Anda adalah jasa makanan ya, penyedia makanan, harusnya Anda menyajikan mengenai 7P tadi. Tetapi di situ Anda tidak menyajikan, makanya saya nilai oke, ini kok seadanya gitu ya proposalnya. Tetapi dalam penyajian Anda tadi memang ada. Penyajian Anda tadi menyebutkan bahwa ada promosi yang dilakukan, cuman tidak Anda sajikan dalam tulisan ini. Satu itu. Kemudian yang kedua yang harus Anda perhatikan tadi adalah bagaimana Anda memaintenance mengenai 6M. Material, method, mesin, money, dan market. Di sini Anda hanya menyajikan mengenai bagaimana biayanya, bagaimana proses pembuatannya, tetapi Anda tidak menyajikan bagaimana struktur organisasinya, siapa yang mengerjakan apa, itu tidak ada. Nah, nanti lain kali di dalam Anda menyajikan itu harus disertakan mengenai 6M tadi, mengenai manusianya, man-nya, materialnya, metodenya atau caranya, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan dan bagaimana mengelola pasarnya. Hasil analisis yang bisa Anda lakukan ya cukup lengkap mengenai analisisnya, baik boleh dikatakan bahwa Anda memiliki kekuatan bahwa makanan ini kekinian. Kemudian kelemahannya ada ketergantungan pada bahan baku. Itu yang sulit. Bagaimana Anda bisa menyediakan bahan baku tersebut? Saran saya mungkin Anda bisa mencari bahan baku yang tersedia ini di pasar-pasar. Jadi kalau misalnya Anda bangunnya kurang pagi, bangun pagi-pagi untuk mencari, karena mungkin barang yang dijual di pasar akan lebih lengkap dibandingkan Anda tidak mencari itu. Oke, terima kasih Risna atas presentasinya. Mungkin yang lain langsung kalau dari presentasi ini ya saya tambahkan nilai Anda. Silahkan Dedi, kalau tidak ada, Siti tidak ada, silahkan Ferdi mempresentasikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas bisnis plan saya, yaitu sebuah produk makanan yang bernama roti bakar Saudara. Roti bakar ini merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual roti bakar tapi tidak seperti biasanya, dan menyajikan beraneka varian rasa premium dan juga varian rasa asin. Usaha ini juga akan dipromosikan melalui food delivery, yaitu GoFood, ShopeeFood, dan juga GrabFood. Untuk visi saya dalam menciptakan produk makanan yang nikmat dan berkualitas, serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan menempatkan tampilan yang unik dan menarik. Untuk misi yang satu, terus melakukan inovasi agar selalu menarik minat dari masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, dan ketiga, selalu membuat kesan yang baik pada setiap pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya yaitu menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha,
melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik untuk membantu berpikir kritis dan potensi atas bidang saya dijalankan. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha dan dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat dan berorientasi pada depan. Konsep usaha roti bakar ini merupakan produk makanan yang unik dari kebanyakan produk roti bakar pada umumnya, karena memiliki rasa yang unik yaitu manis dan asin. Untuk outlet roti bakar ini akan dilokasikan di Kota Cimahi. Untuk aspek pasar, gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha roti bakar ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di pinggir jalan. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka dalam cabang. Jenis produk yang dipasarkan, produk yang saya pasarkan bukan roti bakar dengan berbagai varian rasa dan isian yang punya rasa yang unik dan juga aman dikonsumsi bagi semua kalangan. Untuk target pasar, produk roti bakar ini dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan berkualitas. Untuk pesaing, usaha ini punya beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan roti bakar ini sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan di tempat yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut. Sasaran pembeli saya adalah semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Strategi satu, segmentation. Segmenting, targeting, dan positioning (STP). Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, misalnya keluarga, pendapatan, dan pendidikan juga pekerjaan. Yang satu, umur. Produk ini dikonsumsi oleh kaum anak-anak dan dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Produk ini dapat dikonsumsi oleh jenis kelamin. Yang ketiga, pendapatan. Roti bakar ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Karena produk roti bakar ini memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan juga golongan menengah ke bawah. Yang keempat, segmentasi demografik multivariasi. Produk ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Yang kedua, targeting. Setelah memetakan pasar, targeting adalah memilih kelompok konsumen mana yang kita sasar atau strategi target market. Yang ketiga, positioning. Pada posisi pasar, produk ini merupakan makanan yang aman untuk konsumsi. Kami juga berinovasi pada varian rasa unik dan lezat sehingga mampu memberikan kesan yang berbeda agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang aman dikonsumsi. Untuk aspek pemasaran, ada promosi. Promosi akan kami lakukan dengan menyebarkan sosial media, dan untuk bulan-bulan pertama kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik pada produk kami dan dapat berkunjung kembali. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama ini, kami akan membuka cabang agar nantinya para konsumen bisa lebih mengenal peningkatan cita rasa dari makanan ini. Untuk pengembangan produk, kedepannya produk ini akan dikembangkan dengan cara penyajian atau cara pendistribusian pelangganan. Roti bakar yang unik dan menarik pastinya akan menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Untuk langkah-langkah promosi, pada permulaan kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa dan kualitas. Analisis SWOT. Yang satu, kekuatan, tren. Produk ini memiliki rasa yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian rasa sehingga membuat konsumen ingin makan produk ini. Memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas, terjangkau bagi semua kalangan, dan juga lokasi outlet dan letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, kelemahan, weakness. Produk hanya satu jenis. Produk ini ditawarkan hanya satu jenis. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk teknologi inovatif. Ada masa expired singkat. Roti bakar ini
memiliki masa expired yang singkat, bisa disimpan dalam lemari pendingin, namun secara dari roti ini dapat berkurang jika disimpan di dalam lemari pendingin karena roti ini dapat keras. Pendingin roti ini dapat keras. Yang ketiga, peluang opportunity selera. Produk ini membuat menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian rasa. Inovasi rasa yang juga dimaksudkan untuk mendidik atau menarik segmen pasar sehingga produk ini menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Ada persaingan, melihat dari persaingan peluang bisnis ini akan sangat menjadikan sekali, hal ini karena persaingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum terlalu banyak. Yang keempat, ancaman. Akan banyak pihak lain yang meniru usaha ini, terutama pemilikan produk ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Analisis 4P. 1. Produk ini merupakan makanan pengantar atau bisa cocok dimakan untuk para penggemar jajanan. Yang kedua, ada harga, itu price. Harga jual produk ini sesuaikan dengan harga para pesaing, yang dimulai dari 17.000 hingga 25.000. Yang ketiga, promosian. Produk ini dilakukan dengan memberikan diskon untuk pembelian dalam minggu pertama. Yang keempat, flash, sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat yang berlokasi strategis di pinggir jalan dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Distribusi. Tempat penjualan produk ini berada di tempat strategis dengan jumlah produk yang padat di sekitar tempat penjualan. Hal ini cukup mendukung kegiatan perdagangan tersebut karena strategis akan sedikit banyak menimbulkan efek membeli dan jalan ini. Aspek produksi. Deskripsi produksi merupakan produk makanan yang dibutuhkan masyarakat, memiliki tampilan unik dan menarik. Jenis produk yang ada pada roti bakar ini terdiri dari varian rasa yang beraneka ragam, mulai dari rasa manis hingga asin. Kualitas produk. Kualitas yang akan kami berikan sangat berkualitas karena bahan-bahan digunakan menggunakan bahan-bahan yang aman dan tidak mengandung hal apapun. Untuk komposisi produk, untuk komposisi varian rasa manis ada selai coklat, selai stroberi, selai kacang, selai keju, selai taro, keju dan susu. Untuk komposisi varian rasa asin ada daging, saus tomat, saus cabai, mayonaise, keju, sayur dan margarin. Untuk proses pembuatannya, cukup siapkan roti terlebih dahulu, lalu potong dari dua bagian, kemudian olesi roti dengan margarin cukupnya. Ketiga, tambahkan topping sesuai dengan selera. Keempat, tambahkan susu jika diinginkan. Kemudian bakar roti di atas api kecil hingga roti berwarna kecoklatan. Untuk pengemasan produk, jika konsumen memesan untuk take away, maka roti bakar ini dipotong jadi bagian kecil, lalu dikemas menggunakan gabus untuk pelindung roti bakar ini. Untuk proyeksi pendapatan, kebutuhan modal awal ada gerobak, peralatan masak, kursi, toples, dan juga talenan. Untuk kebutuhan operasional bulanan, pembelian bahan baku, kemasan, transportasi, listrik, air dan gas, dan juga sewa tempat. Untuk proyeksi pendapatan, harga jual per box roti 18.000. Target penjualan sehari 20 box, pendapatan sehari 20 dikali 18.000 sama dengan 360.000. Untuk pendapatan per bulan 360 dikali 30 jadi 10.800. Proyeksi laba atau rugi, perhitungan laba atau rugi per bulan, pendapatan bulanan 10.800, total biaya operasional 8.700, laba bersih 10.800 dikurang 8.700 jadi 2.100. Break even point, menghitung kapan modal awal kembali. Modal awal 3.750, laba bersih per bulan 2.100, BEP 3.750 dibagi 2.100 jadi 1,8, artinya dalam waktu bulan 8 hari usaha ini kita bisa balik modal. Untuk aspek organisasi dan manajemen resiko hambatan, selain memiliki peluang usaha, kami juga memiliki resiko yang dapat dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa resiko yang mungkin akan kami hadapi diantaranya adalah persaingan, daya tahan, dan tindakan alternatifnya. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi resiko dan hambatan tersebut adalah usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan lain. Untuk daya tahan produk,
Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah kita memperkirakan total jumlah penjualan setiap harinya hingga produksi setiap harinya. Oke. Lagi. Tanggapan dari saya, yang Anda sajikan materi lebih lengkap dibandingkan dengan Risna. Tetapi di sini yang saya tanggapi adalah ketika Anda menyampaikan materi. Kenapa terlalu cepat? Satu itu, yang kedua Anda terlalu fokus terhadap handphone ya, hanya baca saja. Biasanya kalau misalnya memang Anda sudah siap, Anda bisa menyajikan hal ini lebih menarik gitu. Terus yang kedua, secara detailnya oke lah, masuk ya, secara detailnya masuk, lebih detail seperti yang saya ungkapkan tadi. Tapi kalau dia Risna itu pakai ada foto gambar dan lebih berwarna, jadi lebih menarik untuk dilihat. Yang kedua yang saya tanggapi di sini, Ferdi berantakan sekali. Jadi ya beda ya, mungkin laki-laki harusnya lebih rapih. Jadi tulisannya Anda bisa ratakan kiri kanan, jangan berantakan begini. Ini berantakan sekali saya baca, kurangnya dari situ saja. Secara teknis mungkin harusnya bisnis Anda ini bisa diwujudkan. Bisa. Udah mulai jalan? Belum? Masih kumpul modal. Oh, modalnya lumayan ya kalau 10 juta 800 ya. 10 jutaan untuk satu gerobak. Break even pointnya kurang lebih berapa bulan kira-kira? Satu bulan bisa break even point? Kalau sesuai dengan target dia laku. Oke. Oke. Ada lagi di sini yang menyampaikan ya mirip-mirip lah nilai Anda dengan nilai Risna. Fahad belum dikumpulin. Apa yang akan Anda sajikan, Fahad? Coba Anda sajikan. Tapi saya belum menemukan proposal bisnis Anda. Apa yang mau saya baca? Coba aja Anda presentasikan lah. Oke, saya akan menjelaskan tentang kondisi saya itu sip minuman kekinian. Ringkasan eksekutif. Sip adalah usaha minuman kekinian yang menawarkan berbagai varian minuman berbahan dasar teh, susu, dan buah, dilengkapi dengan berbagai topping seperti boba, jelly, dan grass jelly.